Teman saya sudah menikah selama 15 tahun, tapi tidak mempunyai keturunan. Dia menitipkan pesan kepada saya untuk bertanya kepada Ustadz. Oh, ini just tip berarti ya pertanyaannya ya, oke. Sip. Teman saya mengangkat anak dari adik istrinya. Apakah saat anak itu dewasa, setelah menikah, harus jadi walinya ayah kandung atau ayah angkatnya? Sedangkan anak itu hasil dari berzina. Pertanyaan kedua, Ustadz, apakah hukumnya menurut Islam kalau seorang suami menghina istri dan keluarga istri, apakah itu termasuk KDRT batin? Sederhana ya, kalau wali nikah dari anak yang tidak sah secara fikih, secara syariat itu nanti walinya wali hakim. Dan orang tuanya harus terbuka tentang masalah ini. Supaya nanti sah pernikahannya. Kalau sampai pernikahannya nggak sah karena walinya nggak memenuhi syarat, maka nanti tanpa sengaja anak ini terus berzina. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Karena nggak terbuka kan? Itu yang disebut dengan dosa turunan. Jadi dosa turunan itu bukan orang tuanya berzina, nanti anak perempuannya pasti jadi korban zina, bukan. Dosa turunan itu ketika orang tuanya berzina, lalu punya anak itu tidak sah secara fikih, mereka kemudian bertanggung jawab dan menikah suami istri, terus nggak cerita ke anaknya, terutama anak perempuan. Kalau anak laki-laki kan nggak butuh wali ya, nggak cerita ke anaknya. Kelak setelah dewasa, anak ini nikah dengan wali bapak biologisnya, karena bapaknya nggak siap menceritakan itu, takut anaknya nanti marah, kecewa dan seterusnya. Akhirnya nggak sah pernikahannya, gara-gara nggak sah, dosanya turun temurun. Anaknya jadi nggak sengaja berzina, nanti punya anak gitu lagi terus saja. Itu yang disebut dengan dosa jariah atau dosa turun temurun. Jadi harus dikonsultasikan kepada wali hakim atau KUA dan Departemen Agama. Yang kedua, menghina istri ya. KDRT batin. Ya, apakah itu termasuk KDRT batin? Ya. Karena kekerasan atau sifat yang kasar kepada pasangan itu bukan hanya fisik, tapi juga verbal atau mungkin bahkan sekedar ekspresi. Dan itu berlaku bukan cuma istri ke suami juga sama. Ketika istri cemberut di depan suami, sesungguhnya dia telah mencabut keberkahan. Makanya jangan pernah cemberut lebih dari 3 hari. Tapi jangan sehari kemudian senyum, hari ke-5 cemberut lagi gitu ya, lanjutin ya. Ini maksudnya 3 hari islah gitu, bukan ditangguhkan, bukan. Jeda dulu sehari istirahat biar gak kena 3 hari gitu. Hari ke-5 lanjutin lagi, jangan. Islah maksimal 3 hari. Dan itu berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Cemberutnya suami, cemberutnya istri tanpa hak. Kalau hak gak apa-apa, tanpa hak artinya gak ada alasan yang diperbolehkan agama, itu mencabut keberkahan dari kehidupan dia secara pribadi. Dan kalau kita baca kehidupan Nabi dengan keluarganya, dengan Sayyidah Aisyah, dengan Khadijah dan lain-lain, mereka semua bercerita kalau Nabi itu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarga. Sehingga Nabi bersabda, khiyarukum li ahlikum wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk istri kalian, dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Apa ukuran baiknya? Nabi tidak pernah membuka aib istrinya kepada sahabat beliau. Nabi selalu menceritakan yang baik-baik tentang istrinya. Gak pernah Nabi menggibah istrinya. Begitu juga istri Nabi. Kalau kita kan kadang-kadang sampai ada grup gibah kan, ada geng gibah gitu. Kalau ketemu ya aktivitas favoritnya ya gibah. Sampai ada istilah semakin pelan suaranya, semakin penting infonya. Semakin manyun mulutnya, semakin akurat infonya. Kalau udah makin manyun-manyun, wah itu kayaknya akurat banget tuh, A1 itu udah. Makin pelan, wah itu penting banget kayaknya tuh gosip yang paling yang paling penting di Indonesia hari ini. Sedangkan Nabi bahkan jangankan marah kepada istrinya, membicarakan istrinya, mencurhati istrinya kepada teman aja Nabi enggak, kecuali yang baik-baik. Walaupun kadang-kadang curhat tentang pasangan kepada teman boleh dalam Islam. Cuman segitu aja Nabi enggak gitu, saking menjaganya. Tidak pernah bersuara lantang.
Makanya salah satu di antara sifat surga itu adalah di dalam surga tidak ada suara teriakan, kata Allah. Di dalam surga tidak ada suara teriakan. Berarti surganya rumah tangga ketika tidak terdengar suara teriakan di dalamnya. Baik teriakan suami ataupun teriakan istri. Yang ada cuma teriakan anak-anak kecil. Karena itu suara-suara surga sih. Kalau suami istri tidak berteriak. Soft spoken Nabi itu. Kalau kita kan soft spokennya soft spoken aneh ya. Saking soft sampai gak kedengaran. Hah? Apa? Itu mah soft spoken kita. Kalau Nabi soft spokennya tuh tetap wibawa, tetap asik, tetap romantis. Nabi gak pernah berteriak dan Nabi tidak pernah membentak. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, kata Muaz bin Jabal yang tinggal di rumah Nabi nih. Anas bin Malik yang tinggal di rumah Nabi. Kata Anas, aku tidak pernah mendengar Nabi membentak siapapun di rumahnya. Semoga kita bisa belajar dari Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabbana, tanpa terasa pun bulan Ramadan ini sudah berlalu sepenggalnya. Padahal kami masih merasa amal kami sedikit, ibadah kami belum sempurna, tilawah kami masih terbatas, zikir kami masih terbatas, qiyam kami juga belum sempurna, sedekah kami juga belum banyak. Tapi Ramadan sudah berlalu setengah ya Allah. Dan bahkan beberapa dosa pasti saja kami lakukan. Dosa pandangan, dosa lisan. Sehingga kami merasa belum maksimal dalam ibadah puasa kami selama setengah bulan ini ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dengan kemurahan-Mu, dengan kasih sayang-Mu, kami meminta kepadamu, beri kami taufik ya Allah untuk memaksimalkan ibadah kami di sisa setengah lagi dari Ramadan. Beri kami taufik untuk memperbaiki qiyam kami, siyam kami, zikir kami, tadarus kami, dan sedekah kami ya Allah. Beri kami taufik untuk meninggalkan dosa-dosa yang sulit sekali kami tinggalkan selama ini. Beri kami taufik untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Kami tidak tahu ya Allah, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kami dalam hidup.